sholat ya. Dan silakan Ustaz, mungkin ada yang mau disampaikan kembali seputaran dengan hal ini. Ya, terima kasih. Tadi sampaikan ketika seseorang sudah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka orang tersebut akan merasa kecil, merasa rendah, hina, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Allahu Akbar berarti hanya Allah lah yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuat, yang maha kuasa, dan lain sebagainya. Dan maka ketika sudah merasa demikian, mereka itu bukan apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu sholatnya baik, itu akan membekas kepada seorang tersebut, tumbuh menjadi orang yang selalu merendah hati. Terus lagi di situ ada ruku, di situ ada sujud dan lain sebagainya. Hingga sampai di sini sujud itu kata Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu karangan Imam Al-Ghazali yang terakhir, kitab karangan Imam Al-Ghazali yang terakhir. Yang kitab tersebut itu disarai sampai 2 jilid tebal-tebal itu, yang disebut dengan kitab Sirajut Thalibin, yang disarai oleh Syekh Mahfud Termas, Jawa Timur. Lah di dalam kitab tersebut disebutkan hikmah sholat, puncaknya sholat itu ada pada sujud. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu as-sujudu ghayatut tawaddu. Sujud itu puncaknya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bahwa seseorang kalau sedang sujud itu irtifa'u asafilihi, di situ mengangkat anggota yang ada di bawah. Maka yang namanya sujud itu harus nungging. Maaf, antara pantat dengan kepala, sujud itu harus lebih rendahan kepala. Maka disebut irtifa'u asafilihi, mengangkat anggota yang ada di bawah. Anggota yang ada di bawah itu mana? Pantat. Pantat dengan kepala kan lebih tinggian kepala. Tapi kalau sedang sujud, supaya kepala lebih rendah daripada pantat, bahkan wajah dihadapkan ke tempat atau ke alas yang kita pijak, ke tanah yang kita pijak, yang biasa diinjak itu dicium, disujudi. Lah maka kata-kata sujud, perbuatan sujud itu sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali hanya sujud kepada Allah. Itu hanya kepada Allah, tidak boleh sujud terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi terhadap sama manusia. Itu bahkan dulu pernah Rasulullah SAW, beliau berkata, seandai kata Allah memperbolehkan sujud, manusia diperbolehkan sujud kepada sesama manusia, niscaya akan kuperintahkan seorang istri sujud ke hadapan, sujud pada suaminya. Ini seandai kata diperbolehkan, kata Nabi. Seandai kata Allah memperbolehkan sesama manusia sujud pada sesamanya, maka akan kuperintahkan seorang istri-istri tersebut bersujud di hadapan suami. Tapi karena tidak diperbolehkan oleh Allah, maka tidak boleh sujud hanya kepada, terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali tadi, puncaknya orang merendahkan hati itu adalah dengan cara sujud. Tidak ada yang lebih rendah lagi merendahkan hati kecuali di situ dengan sujud. Kalau kita hanya
menganggukkan kepala. Mungkin ketika kita bertemu dengan guru, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih kita hormati, bertemu di suatu tempat dalam rangka menghormati, paling tidak kita menganggukkan kepala. Itu bentuk penghormatan. Karena apa? Menghormati kepada orang lain. Atau dengan cara ruku ketika sholat, itu sudah termasuk merendahkan hati. Tapi belum sampai pada sujud. Sujud merupakan puncaknya. Bahkan hikmah di dalam sujud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yasjudu sajdatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha sayyi'ah." Yang artinya, tidaklah seseorang mukmin bersujud satu kali saja sujudan, kecuali satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu kesalahannya diampuni. Satu kali sujud, satu derajat diangkat, dan satu kesalahannya diampuni. Loh, kalau dua kali sujud berarti dua derajat diangkat oleh Allah, dua kesalahannya diampuni. Loh, kita menghitung, seandai kata sholat asar 4 rakaat, satu rakaat 2 kali sujudan. Dan kalau 4 rakaat berarti 8 kali sujud. Satu kali sholat asar sudah 8 kali kita sujud. Berarti sudah 8 derajat kita diangkat oleh Allah, dan sudah 8 kesalahan kita diampuni oleh Allah. Lah, kalau satu hari satu malam 5 waktu jumlahnya 17 rakaat, dikali 2 kali, dikali 2 berarti 34. Satu hari satu malam sholat fardu kita sujud kepada Allah sebanyak 34 kali. Berarti orang mukmin yang mau menjalankan sholat satu hari satu malam 34 derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 34 kesalahannya diampuni oleh Allah. Lah, kalau ditambah dengan sholat sunat lainnya, mungkin sholat sunat qobliyah, ditambah ba'diyah, ada lagi sholat duha, ada lagi sholat witir, ditambah lagi di situ sholat tahajud dan lain sebagainya. Tinggal menghitung, mengkalikan saja berapa kali tambahan rakaatnya selain sholat fardu, berapa kali sujudnya. Dan inilah keuntungan bagi orang-orang yang beriman yang mau menjalankan sholat. Jadi tidak boleh di sini kita itu tertipu dengan orang-orang yang kadang-kadang sok bilang, lah percuma kamu lakukan sholat, perbuatannya masih kayak gitu. Tidak ada percumanya, tidak ada ruginya. Jadi di sini pertanyaannya, apakah kalau orang tidak melakukan sholat, apakah orang tersebut tidak berbuat dosa, tidak punya dosa? Ya otomatis orang tersebut tidak sholat juga tidak mungkin bisa terhindar dari perbuatan dosa. Yang sholat ya tidak mungkin bisa terhindar dari perbuatan dosa. Yang sholat berbuat dosa, yang tidak sholat tetap berbuat dosa. Tapi untungnya bagi orang yang mau melakukan sholat, sekalipun melakukan dosa, melakukan perbuatan dosa, tetap diampuni dengan melakukan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak bersujud kepada Allah, semakin banyak dosa kita diampuni, dan semakin tinggi derajat kita diangkat. Lah, seandai kata sudah tidak melakukan sholat, di situ melakukan dosa, kita bisa membayangkan betapa besarnya seandai kata seseorang di situ yang melakukan sedemikian itu. Namun intinya bahwa kita melakukan perbuatan baik, bisa melakukan ibadah, bisa sholat, bisa sujud, itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk gagah-gagahan.
Namun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur mau bersyukur mau sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencela, bukan untuk mengejek teman-teman lain, saudara lain yang belum mau melakukan sholat, yang belum mau bersujud kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk mencela, untuk mencaci, dan untuk istilahnya madani orang lain, itu bukan. Hanyalah kita bersyukur pada alhamdulillah aku bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh semua itu Allah yang menentukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat Yesus penyampaian pada